ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian keluarga yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di sore hari yang teduh, sore hari yang penuh dengan kenikmatan ini. Yang mudah-mudahan Allah turunkan hujan sebagai bentuk Allahumma shayban nafian, insyaallah. Kita bisa berkumpul di tempat ini, di salah satu tempat yang baru jadi ini, yang mudah-mudahan Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikan kepada kami tempat tinggal yang penuh dengan keberkahan, insyaallah. Karena hidup di dunia ini kan cuma mengelola. Hidup ini cuma menjalankan titipan. Manusia ini nggak memiliki kemampuan kecuali memberikan kemampuan. Disuruh kita tahu bahwa hidup kita yang nggak lama di dunia ini jangan terlalu tamatu. Dunia ini fitnah, jangan terkecoh. Kalau ikutin kajian tadi sempat ditekankan sekali tentang beberapa hal yang berkaitan bagaimana bisa istiqomah nih kita di atas dunia. Stabilisasi iman itu penting. Ya, kita mau petang-tang, petang-tang, petong-tong juga kan mati nggak nunggu tua, mati nggak nunggu sakit. Kadang yang nengokin terkapar terlebih dahulu. Entahlah bagaimana cara Allah memanggil kita, cuma kita minta sama Allah husnul khatimah. Nah, tolong ya, husnul khatimah ini tentu disikapi karena memang memiliki iman yang bagus. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan untuk kita bisa menstabilkan iman kita. Karena kadang kalau iman ini berantakan, nggak berasa kita tuh tasyabuh dengan yang nggak perlu ditasabuhi. Tasabuh itu menyerupai. Kata Nabi kan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa ju'ila dhillah was-saghar ala man khalafa amri. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi gitu. Umatku ini akan diberikan kekerdilan jiwa dan kehinaan. Alaman khalafa amri, mereka yang suka bertolak belakang dengan Rasul. Makanya konsekuensi kita sebagai umat Muhammad ini di sela canda tawa kita ketika hidup di dunia, tolong ditegakkan gitu loh. Hidup kalau nggak ada bercandanya, orang mana rambut udah putih, banyak karuk durennya. Ya kadang udah korosi aja rontok-rontok itu kan begitu ya. Cuma kalau boleh jujur, kita kalau kebanyakan melenceng pusing, ini urusannya tua sebelum waktunya. Ubun belum satu maupun dia tuh. Akhirnya baca celotehan ada orang lihat. Parah tuh. Kami jambu muluan, ada aja yang tuh. Iya, karena lelah menghadapi dunia ini lelah. Udah dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Manusia ini kan memiliki syahwat yang membuat mereka teledor. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatuh. Tapi orang sudah katakan berilmu kamu, makanya kamu berilmu ya, supaya kamu jangan bodoh-bodoh betul. Ini dunia la'ibun wa lahwun. Dunia ini cuma permainan senda gurau. Makanya Nabi mengatakan ad-dunya mal'una, ad-dunya mal'una. Dunia ini terlaknat, kata Nabi. Nabi melaknat dunia, kita malah pegang kencang dunia. Oh enggak, takut kehilangan. Oke. Ad-dunya mal'una, dunia terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang di dalamnya. Illa ma kana lillah. Alim wa muta'alim. Illa ma kana lillah, alim wa muta'alim. Yang enggak terlaknat tuh 4. Ya, ini zikrullah, yang ada ingat sama Allah, nggak terlanat di dunia. Makanya jangan lupakan Allah. Pagi zikir pagi, petang zikir petang, ini dibaca nih. Biarin tuh buku nggak apa-apa, yang penting dibaca, betul? Zikir pagi petang, supaya ada muqaddimah hari.
Zikrullah atau sesuatu yang memang diperuntukkan untuk Allah. Mawalah yang memang hanya untuk Allah. Lillah. Alim, orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Jadi selain 4 ini terlaknat. Nah, kalau kita nggak masuk kategori yang 4, udah hati-hati nih. Hati-hati, lagi musim mati nih orang. Lagi musim mati nih orang ya. Di negeri kita musim tambah 1, biasanya kan musim mangga, musim durian, ada gitu, musim belimbing, musim mati, musim. Kalau orang Betawi bilang nih mati nih kira temblong orang menimpuk ke batu, pokoknya dadi do kena mesebut do, sono mati bendera kuning tuh. Yang satu ketawa bendera kuning, besok dia kena gitu ya. Nggak ada yang tahu. Cuma kan yang paling bahaya Pak, ketika kita ini melenceng, terjebak dalam perbedaan dengan Rasul. Saya pernah sampaikan kok di keluarga ini kajian tentang An-Nisa ayat 115 itu. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Tahu bertolak belakang? Kagak pengen sama Rasul. Orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk, di mana Allah firmankan, Nabi sabdakan, sahabat melakukan, dan ulama mencontohkan. Udah jelas hukumnya sudah. Ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak apa-apa, ini jangan, ini mubah, disampaikan. Jangan. Kita kesel banget kemarin tuh Presiden Prancis si Macron itu, kan? Wow, mencemooh, melecehkan Nabi, kita marah semua. Tapi nggak berasa, kita juga menghina Nabi, nggak berasa. Yang benar Ustaz, Imam Malik yang mengatakan man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Orang yang membuat sebuah hal yang baru dalam agama yang dikatakan bid'ah hasanah, dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Ini juga pelecehan. Apalagi sampai ikut-ikutan membuat perayaan-perayaan yang aneh. Ya kita kan kayak orang barat kan, pokoknya kalau lagi ulang tahun tiup lilin ya. Nah kita kan kayak orang bule kan. Nah kita kalau pengen bahagia, astagfirullahaladzim. Kayak ini agama nggak sempurna. Ma'akmala hadaddin, ini kan agama sempurna. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Bukankah kalian umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Maaf, cara cebok diajarin di Islam. Apalagi kalau cara beribadah diajarkan. Nah ini kita juga meneledorkan diri kita. Kok bisa? Karena sikap lemah yang kita miliki. Bahasa Arab itu sikap lemah itu al-ajzu. Ajzu itu lemah. Kalau nenek-nenek kayak kakek bilang ajuz. Ajuz siapa tuh? Nenek-nenek siapa tuh? Karena lemah. Nah sikap lemah ini akan dimiliki oleh orang-orang tertentu. Penyebabnya apa Ustaz? Yang pertama, karena memang membiasakan diri meninggalkan dakwah di jalan Allah. Makanya gampang menyerupai orang kafir. Pengen model rambut, nunggu orang kafir dandan dulu tiap awal tahun. Nah ini 2021 nih, rambut begini nih modelnya. Jambulnya tinggian dikit, ujungnya beda warnanya. Ada yang kuning putih-putihan tuh, lihat tuh. Kayak akar jeruk bali dicangkok tuh, lihat tuh. Macem-macem. Tiap tahun beda gaya. Kita niru, sampai kalau foto bareng sama non muslim kagak kelihatan bedanya mana Islam mana non muslim. Tasabuk model baju begitu. Padahal Islam ajarkan bagaimana berpenampilan. Nunggu dulu, entar dulu ada modelnya. Nanti kita lihat. Kerudung mau pakai kerudung, cuma kalau bisa bajunya ini yang yang warnanya kayak ikan cupang 15 juta. Warna-warni. Jadi kalau ditegur dengan nyeredeng aja, nyeredeng gitu bang. Iya, biar orang tahu. Gue mau biar di darat juga kayak cupang. Makanya orang manggil gue dudung cupang, betul ya. Ini kudu pendalaman materi loh.
Karena kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dibangkitkan bersama orang yang kau cinta. Kebayang nggak kalau salah meletakkan rasa dan cinta? Kau suka sama yang nggak jelas, kau suka sama yang remeng, bangkit bareng yang remeng dah tuh. Kalau saya ingat sama ngependa sama Bu Marley tadi, kamu tuh gimbal dah, lagunya begini. Pokoknya mantep dah, saking cintanya dipajang tuh di kamarnya foto-foto orang yang nggak jelas tuh. Kalau orang sekarang lagi di film Korea nih, aduh, manusia remeng ditonton. Apa Korea kan orang remeng semua, laki perempuan kagak jelas, ya. Yang lakinya rambutnya ke jamur payung gitu modelnya, anting kiri kanan, bibir merah, ya ilahi rabbi, bulu mata dibelok-belokin. Ya, yang begini mau nonton ke surga, mana jelas, nggak jelas deh. Kalau mau ngefans tuh yang greget, Rasul, ya gaya hidup Rasul, sahabat Nabi tuh lihat, ngefans sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Korea, astagfirullah. Ya Allah, itu kegila-gila kau lihat artis Korea. Astagfirullahaladzim. Waduh, ini khawatir sekali kita bangkit bareng dia. Dan ini dibangkitkannya di mana tuh dia? Ya lain kalau dia seorang Muslim ya, boleh. Ini kayaknya sudah banyak kebablasan tadi. Ya kenapa? Karena kebiasaan kita nggak mendakwahkan diri kita. Sementara agama ini kan perintahnya qu anfusakum wa ahlikum nar. Dakwahkan dirimu, dakwahkan keluargamu agar dijauhkan dari yang namanya api neraka. Ayo dong berdakwah pada dirimu sendiri. Caranya bagaimana? Yang pertama, penyebab orang ini nggak jelas hidup mau kemana, ngikutin yang nggak jelas, kebiasaan buruk, makan yang syubhat, apalagi yang haram. Orang kalau udah makanannya nggak jelas hukum halalnya, yang penting enak di lidah, syubhat tuh. Apalagi yang haram ditimpa aja, udah dah remeng yang begini dah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan heran kalau dia menyerupai yang nggak jelas, karena hidupnya juga nggak jelas. Kalau orang Islam, para ulama makan di satu restoran, nggak bakal pindah ke restoran lain tuh. Kenapa nggak bakal pindah? Karena yang dia tahu memang di situ kehalalan, yang dia tahu di situ kebaikan. Dia nggak pengen terjebak dalam dosa. Dia dakwahkan dirinya. Dia bergabung sama orang-orang soleh, berkumpul di masjid. Majtama kaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghazatuhumur rahmah wa khufathumul malaikah. Dia berkumpul sama orang-orang soleh di masjid, di majelis ilmu. Quran dibacakan, sudah dikumandangkan. Ada yang nyampe dengan bahasa yang legas. Kayak gitu nih sekarang nih. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah. Sakinah, ketenangan. Makanya rumah kalau nggak diadain pengajian, nggak ada yang ngaji, nggak ada yang zikir, udah jangan ngayal sakinah. Rumah gue sakinah, bohong tenang. Sakinah tuh bukan begitu. Sakinah tuh emang kalau masuk tenang gitu loh. Kayak kita di luar nih kan lagi musim panas kan, masya Allah nih. Nah, ya. Apalagi, waduh, masya Allah daerah-daerah sini kan mataharinya 2 nih kalau siang. Tuh kalau kita masuk ke rumah adem, gitu. Nah itu rumah bawa ketenangan tuh. Mukodimahnya begitu. Sebenarnya nggak harus dingin, tapi memang nyaman. Sakinah. Wa ghasyatuhumur rahmah, diberikan, diliputi oleh rahmat. Wa khufathumul malaikah, dijaga oleh para malaikat. Dia jaga supaya tetap seperti itu. Dia dakwahkan dirinya, keluarganya, dia ajak keluarganya untuk beriman, ya, bertakwa kepada Allah. Dan Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Karena kalau sudah beriman, bertakwa, Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Lihat keluarganya nih kok nggak paham-paham sih. Ini ulang tahun kagak boleh ulang tahun lagi. Diingetin baik-baik. Tujuannya apa? Supaya turun berkah dari langit dan bumi. Bersyukur masih ada yang ngingetin. Hidup ini nggak enak kalau nggak ada yang ngingetin. Gue mau nggak punya salah, nggak ada yang ngingetin. Jangan. Paling enak ada yang nasihatin. Kita masih ingat punya orang tua.
Sebawel-bawel orang tua kita masih suka nyaut, udah, lu ngapa begini sih, lu masih inget banget mah, semoga lu berikan keberkahan dalam kubur ya, Masya Allah ya. Orang tua tuh kalau udah nggak ada baru berasa tuh, iya. Dulu ada kita bilang bawel, sekarang mungkin ada yang nurunin dari keluarga kitanya agak bawel ya nggak apa-apa. Masih ada yang ngingetin, kalau udah nggak ada baru berasa. Ini yang anak-anak muda nih ya, nanti kan kalian akan dewasa. Ini kita nih agak tua-tuaan dikit nih ya bakal kacau dah urusan bentar lagi nih ya. Nggak tahu siapa yang duluan nih ya. Ini namanya maut kan urusan Allah kan. Kali ente duluan saya belakangan. Apa saya belakangan ente duluan kita nggak tahu kan. Ini namanya mati urusan Allah dah. Kita nggak tahu sekarang kita besok kita dijemput. Pakai mobil yang nggak boleh di stop. Ambulan sama kurung batang tuh. Udah nggak ada baru iya Allah nggak ada yang ngingetin. Karena kadang-kadang kalau orang yang suka ngingetin sudah nggak ada, kebijakan berikutnya berbeda. Belum tentu ada yang mau ngingetin lagi. Nah makanya kalau ada peringatan itu nasihat. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Agama nasihat. Ya anak-anak mudanya ini jangan pegel kalau orang tuanya agak bawel nasihatinnya, karena mereka punya pengalaman hidup. Pernah berbuat salah dan gak pengen anaknya mengulang kesalahan gitu ya. Tolong jangan meninggalkan dakwah buat diri dan keluarga kita. Yang laki yang udah punya anak jangan dayus gak punya cemburu. Ini anaknya ini ngikutin yang enggak tegor. Jangan nggak ditegor, lu nggak negor anak lu nah. Ya menggalakan dia tadi, galakan dia. Angkat kerahnya bini anak kucing, galakan dia. Ini anak belum berkeluarga masih tanggung jawab bapaknya tanggung jawab. Kalau bini lo beli sayur rambutnya ngablak, bilangin baik-baik. Ya mak pakai kerudung kang sayur lo, kang sayur ini gue manusia. Ya nasihatin jangan dayus, karena dayus ini laki-laki yang nggak bakal ditengok. Bangun pagi duluan, papa ke masjid pulang, kepret muka keluarga pakai air subuh. Ini mah enggak bawa diri. Berangkat sebelum subuh, sholat di masjid, pulangnya duha. Ya rumah pada belum bangun semua. Waduh, bangunin. Susah tadi, ucapin salam. Kalau memang satu rumah nggak ada yang mau bangun, ketok aja. Assalamualaikum ahlal kubur. Waduh, kuburan kali gak ada yang bangun susah. Harus loh diingetin loh. Nggak apa-apa dibilang bawel. Pak udah sih pak, atau ayah atau siapa lagi tadi dipanggil sama anak kita. Bawelan banget ya sekarang kamu bilang bapak bawel ya. Ayah bawel sekarang, biarin. Nanti kalau ayah udah nggak ada baru berasa. Aduh saya ingat banget saya punya abah tuh. Masya Allah semoga lapangkan kuburnya, ampunkan beliau insya Allah ya. Udah nggak ada tuh berasa tuh. Kita pulang capek-capek dakwah repot pakai Nabi Isa gitu air bawel gitu kalau turun dari motor tuh. Di mana lo ngayap mulu, ngayap dakwah kata ngayap. Tapi kalau ingat gitu iya ya. Padahal diingetin maksudnya udah jangan terlalu lelah. Ini keluarga juga penting. Jangan ditinggal-tinggal aja. Udah nggak ada baru berasa. Ya. Orang tua yang selalu mengatakan Rabbi habli minas sholihin. Sementara mulut kita nggak sebahasa bibir orang tua kita yang mengatakan Rabbi ighfirli wali walidayya. Nanti ada masanya kita merasakan nanti. Makanya coba deh orang tua ini seumuran kita ini udah deh yang kita lihat akhirat. Udah bismillah. Malah dunia makin datang ke kita deh. Yang kita lihat akhirat. Malam mendusin, jangan langsung ngambil minum, tidur lagi, wudu. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kamu nggak akan pernah mendapat kebaikan sebelum menginfakkan yang paling baik, yang paling kamu suka. Ya kalau harta yang kita suka itu yang kita infakkan demi Allah. Berat nggak apa-apa. Memang berat, jujur berat loh. Kita punya sesuatu yang kita suka nih. Ya gue jual buat umat itu berat, tapi kita berani lawan itu berat. Nanti Allah bakal datangkan lagi nanti ya. Nah malam itu kan yang paling kita suka apa? Malam tidur. Oh paling enak malam tidur. Ada ngobrol, ngopi, tidur. Paling enak tidur. Itu lagi enak-enaknya tidur mendusin. Itu kita wudhu tuh berat.
Kata Nabi itu orang yang berwudu di waktu yang tidak lakukan sholat malam walaupun 2 rakaat dengan 1 witir, nggak apa-apa lakukan. Selesai sholat, lihat keluarga, lihat bini lagi rebah, ya Allah, atau bini lihat laki lagi rebah, lihat anak tuh, Masya Allah, ini kalau pada melek ini pecah rumah mau dia pada. Cuma kalau lagi begini, Allah kesian ya anak, Masya Allah. Di situ hati kita tuh jatuh hati sama keluarga tuh, ya Allah. Apalagi yang mesti saya cari nih. Sementara kemudian di depan mata ini, ya Allah, lindungi mereka, jaga mereka. Mulut mengatakan, Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun. Tuh 2 orang tua tuh. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami ini pemandangan yang indah mata memandangnya, ya Allah. Ya, mata mengatakan indah memandang, kenapa? Karena yang dipandang sesuai dengan syariat. Orang tua mana yang gak jatuh hati ngeliat anaknya pulang dalam kondisi berpenampilan islami. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam Umi. Waalaikumsalam sayang. Masya Allah, cium tangan. Cium tuh. Bukan begini, ya kata begini. Nah, sekarang mau cium tangan ada jidat ditempel begini. Cium. Biar berasa tuh wangi kulit orang tua kita tuh. Karena sebentar lagi itu bau kapur barus yang kita cium. Mayit orang tua kita nanti. Mumpung masih ada cium. Orang tua ngeliat, ya Allah, Masya Allah. Ngeliat anak udah pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah, ya Allah. Mau kemana sayang? Mau coyat. Ngomong belum rapi udah bagus kan, hati kan, ya Allah. Langsung Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Atau dia bersyukur lihat anaknya betul, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ajarkan aku bersyukur, ya Allah. Ajarkan, ya Allah. Ajarkan aku bersyukur, ya Allah, atas semua yang kau berikan kepada aku, kepada keluarga aku. Ajarkan, ya Allah. Suami lihat istrinya, mau mana ya? Aku pengen pengajian dulu. Oh, Masya Allah. Kan aku madrasah buat anak-anak. Mumbul kita jalan. Apa jadi begitu tuh? Bahagia. Jangan bini ngomong gitu kita cie. Gak lagi di pengajian terusan. Masya Allah ya. Pemandangan indah. Ini madrasah yang bagus, ilmunya berkembang, bertambah, gitu ya. Sudahlah, intinya jangan tinggalkan dakwah, lemah kita. Yang kedua, jangan lemah beribadah. Jadi orang tuh yang cepat merespon sebuah kebaikan, apalagi ada kesempatan berbuat baik, Anda mau. Ini orang yang kayak begini, Allah katakan pada malaikat, ganti dengan yang lebih baik. Respon kalau buat urusan ibadah. Kadang nggak semua orang punya kesempatan mendengar dan mampu, nggak semua orang. Ini ada yang datang kayak kita ada pengemis lah. Walaupun tiap hari dia mulia yang nongol, jangan apa kemarin udah, nggak apa-apa, kasih aja, kasih. Ya alhamdulillah kita masih bisa ngasih, betul. Kadang rezeki dia mau melalui kita. Dan kita diuntungkan, kata Nabi apa? Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu lupa, kamu tuh tertolong sukses hidup kamu karena doa orang tua yang kamu bantu. Bukan karena kamu pinter, kamu nggak pinter. Orang sekolah nyaris nggak naik mulu. Pinter dari mana? Dari Hong Kong. Tapi dia sukses, titipan ilahi. Memang di pundaknya banyak beban. Allah mengatakan, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang kasih rezeki sama kamu buat mereka. Lihat, makin dia sedekah makin kencang nikmat yang Allah berikan sama dia. Begitu bahasa agama. Makanya prinsip Utsman bin Affan kalau dagang, ya, walaupun dunia nggak mendatangkan keuntungan, jangan sampai nggak dapat keuntungan akhirat. Tuh prinsip Utsman bin Affan tuh. Kayak orang dagang buah, ya, kalaupun bakal busuk besok, sebelum busuk bagi orang, gitu. Ini mah kadang-kadang tukang buah pada kisut buah kagak dibagi orang. Sedekah apa bang? Sedekah bang? Nah, masih bisa nih, ujungnya masih bagus tuh. Ujungnya masih bagus. Kalau mau berbuat lagi, jangan tanggung-tanggung dong. Lawang unfik alik kok. Apa Nabi bohong? Nabi nggak pernah bohong.
Shadiqul masduq, orang yang Allah benarkan. Ini kita mesti yakin, makanya jangan kaleng-kaleng kalau punya akidah. Anfik, unfik alaik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Tegas gitu loh. Nggak takut miskin, nggak bakal. Mana qasad sadaqatum mimalin, nggak kurang harta karena sedekah. Bahkan di masa pandemi ini yang dibutuhkan bukan cuma sekedar minum obat antivirus, sedekah. As-sadaqatu tudhi'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Kita nge-gym, kita goes, kita olahraga, lari, itu mah physically lah. Karena olahraga dia sehat ya. Tapi belum tentu panjang umur. Lawang yang bikin panjang umur silaturahmi banyak sedekah. Man arada yubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dibanyakan rezekinya, dipanjangkan umurnya, suruh silaturahmi. Ini kayak begini sering-sering nih pada kumpul. Ada nggak ada ustadz kumpul? Masa kalau sama mecin aja kumpul? Mecin kumpul, sedap masakan. Lah kumpul ngapa kumpul? Lah kumpul ngopi dah kita. Ngopi kon kering amat di meja kon. Enggak. Iya masa kumpul-kumpul lah, aduh kan main berat amat di mata ya. Ya intinya begitulah. Pokoknya jangan lemah ibadah. Jangan lemah ibadah, Abu. Oi, jangan lemah ibadah. Ibadah, hati jaga, jangan gawangnya dijaga. Supaya ibadah kita bagus nih. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, ulama mengatakan bahwa supaya kita nggak lemah ya, jangan sedikit menuntut ilmu. Kan walaupun kita nggak bisa offline karena takut nih ya, sekarang kan lagi zaman virus nih, viralnya kan corona nih. Tolong jangan sampai kita nggak ngaji. Ngaji perlu, ngaji perlu. Jangan sampai kita nggak ngaji. Online bisa kok. Udah sering diiklankan di IG, Instagram, di YouTube tuh. Ikutin. Ada beberapa yang kajian kitab yang sengaja kita rujuk beberapa kitab, duduk belajar. Sekarang tuh gampang, nggak perlu biaya besar, asal ada tiang wifi juga nyender kita dapat ilmu sekarang. Masya Allah. Ya, jangan jarang ibadah, jangan jarang menuntut ilmu, jangan. Banyak membaca, sering menuntut ilmu. Sisihkan waktu. Apalagi kalau kita sudah bisa manage waktu ya, kita sudah bisa manage waktu. Maksudnya apa? Ya ini kalau malam ya bangun, sholat, kemudian baca buku biar sedikit. Ya, kalau kemarin Quran kita baca sehari 1 juz, sekarang tambahin deh hadis 2-3 hadis. Biasain tuh. Nanti kalau udah kebiasaan, karena nih bro, agama butuh kebiasaan. Agama butuh kebiasaan. Kita kalau biasa berjamaah, enggak kayak ada yang hilang. Baca sama, ngaji sama. Sisihin waktu nih, ini kita kalau kemana-mana duduk nunggu orang nih, kalau memang kita ribet bawa Quran berat, simpen di handphone itu Quran. Duduk biar sebentar tuh baca. Daripada duduk cuma buka WA, buka tutup, kagak ada yang masuk, Dibuka cuci, ya orang repot ya, ngapain untungin aplikasi WA itu mah, mendingan Quran dibuka. Yang gak usah kencang-kencang, baca biasa aja. Belum gitu, gitu, enak pelan-pelan gitu. Jangan sengaja, jangan sombong lagi. Ini kadang-kadang mentang-mentang ada Quran, tiap orang duduk samping dia, orang nengok, orang pindah, yang lain duduk lagi, dimulai lagi, yang belakang nyot lu, ujung lu kapan ngajinya lu, sombong banget sih. Baru punya Quran, ada handphone ada Quran, ujung mulu, gagak hatam ya, baca Quran. Nih hari udah baca Quran belum? Jujur udah coba. Ya Allah, saya lihat video pendek tuh yang ada di mana, di Arab itu ya, para penghafal Quran disuruh buka Quran, suruh baca. Pas dibuka Quran nggak ada tulisannya, nggak ada. Terus dia ngomong, bagaimana menurutmu kalau Quran sudah nggak ada tulisannya? Nangis. Sekarang mata kita masih bagus, soplen tantar ganti hilang mulu. Ini Quran masih tegas dibaca, ngapa nggak ngaji?
Kata orang perempuan, saya lagi haid, bukan kagak mau ngaji. Ngaji, haidok laisa fi yadik. Haidmu nggak di tangan, kata Nabi. Ngaji. Kalau memang masih ragu masalah ngaji juga, dengerin ngaji. Perempuan kalau lagi haid kan ngebludrak betul. Waduh, bayang. Emosinya 5.500 watt kalau listriknya. Terus kagak ngaji, waduh, itu megang pohon nangka, mateng buahnya langsung panas bener. Ngaji, ngaji. Jujur nih hari udah ngaji belum? Nggak usah angkat tangan, saya paham. Ngaji. Jadi betul-betul memang paham. Jadi artinya tuh baca Quran, jangan Quran nggak dibaca. Ya. Kemudian jangan lemah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar tadi, sense of belonging. Siapapun yang ngelihat nih dari pihak laki-laki ngelihat perempuan dengan laki-laki, kalau ada yang nggak betul nih jangan didiemin, jangan jadi setan bisu. Ya, dengar-dengar kan kadang-kadang masalah di rumah tangga kita nih, anak-anak muda suka tasabu nih, ngikutin yang enggak. Penampilan bajunya kurang senonoh, siapa yang paham style? Maaf ini baju kamu nih nggak bagus, mancing pandangan ya. Orang perempuan tuh kalau pakai baju nolak pandangan, bukan mancing pandangan. Ini badan berbentuk kayak orang-orangan toko, jangan orang lihat fitnah. Lagi nggak enak sama orang, takut jadi fitnah. Ya, ingetin, asal diingetin aja. Bicara dia mau berubah enggak urusan dia. Ada lagi nih misalkan anak-anak kita ini suka ikut-ikutan model rambut nih, yang enggak gitu ya. Ya ingetin, ya Allah, kamu nggak boleh gini nih, orang-orang penghuni surga nggak kayak gini penampilannya. Papa modalnya kamu ke salon, kau perlu beli salonnya, gitu ya. Ya, orang kaya, dia dong kan yang punya kan gitu ya. Ya, kan ini kan umpama. Tolong berpenampilan yang Islami, ya. Ukurannya kamu belum bersuami, bikin mata papa, mata mamah kamu tuh seneng ngeliatnya. Ya. Orang tua tuh ya Allah nggak bisa mengungkap kata bahagia kalau ngeliat anak di atas rel kehidupan yang betul. Sama sekali. Anak-anak pada nggak tahu ayahnya bangun malam, mamanya bangun malam cuma buat ngeliat anak-anaknya. Aduh, masya Allah, beruntung punya orang tua yang punya sifat amar ma'ruf nahi munkar tuh beruntung. Atau sebaliknya, ini yang muda ngeliat yang tua ini bercicilan. Papa, baju papa ini kan baju anak semu, Pak, SMU, Pak. Papa mau udah tua banget kagak pantas, Pak, ingetin. Mama juga mama udah mah, ya Allah mah. Jalan udah dituntun, baju masih begini reboh banget sih mah. Nggak enak sama orang mah, badan udah banyak poldurnya gitu kan. Tolong mah, jangan mah, dia boleh nasihatin. Aku jadi nggak enak sama orang mah. Ingetin, itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Lingkungan kita sama. Kalau yang kurang bagus, kurang ini, ada responsif lah. Oh ini bahaya nih, bahaya kayak saya ngomong sama Pak Panji. Pak Panji ini pohon angsana nih. Saya tahu jenis-jenis pohon ini bahaya nih, kalau hujan patah resikonya. Coba kalau bisa gini. Itu responsif namanya. Ya bicara mau berubah nggak terserah. Yang penting ada rasa begitu di diri kita tuh. Lihat orang ini, kenapa? Respon. Ini yang kayak begini, penghuni langit mendoakan kita insya Allah. Makanya biasain merespon yang baik-baik. Gitu ya. Taib. Kemudian yang 5 yang terpenting nih. Jangan lemah berkorban demi agama. Pokoknya tolong, kalau semua mengatasnamakan agama, tolong jangan sampai disia-siakan. Ya, ini semua karena Allah dan memang Allah perintahkan. Ini semua karena memang Nabi mencontohkan, dan tolong ikuti beliau. Tolong sami'na wa ata'na. Jangan lemah. Ustaz, penyebab orang lemah kan Ustaz sudah kasih bayangan tuh, Ustaz. Ada gak ciri-ciri orang yang lemah, Tad? Ciri-ciri orang yang lemah, kata ulama, yang pertama ini tawadu yang dibuat-buat. Tawadu itu apa? Tawadu itu low profile. Apa low profile? Ya merendah diri, nggak sombong, tapi dibikin-bikin. Kalau depan orang tuh ya insya Allah, subhanallah, udah nggak asli kayak begitu. Dibikin supaya orang tuh ngeliatnya, ini orang kayaknya bahaya banget. Gue tiap bergede ngomong insya Allah mulu, insya Allah, subhanallah, alhamdulillah gitu ya. Ini dibikin-bikin lebay nih. Orang yang kayak gini nih orang yang lemah nih, orang yang betul-betul jiwanya nggak kuat. Yang kedua, yakni ada lagi yang terlalu emosional. Belajar agama, berusaha untuk mendalami ilmu, cuma emosinya tinggi banget.
Ngomong sekali nggak didengar, yang kedua ngegas. Orang Islam nggak gampang emosi. Orang Islam ya marah pada tempatnya, marah. Kayak kemarin Nabi dihina, ada karikatur Nabi itu kita wajib marah, wajib. Tapi emosinya pada tempatnya. Jangan saking emosinya beli produk Prancis yang halal dimakan diminum, beli ancurin, salah ya. Prancis punya Total, punya Bonjour, gitu ya. Ada SPBU Pertamina, beli SPBU Pertamina aja. Tapi kalau terpaksa SPBU Pertamina kosong ya nggak apa-apa juga, beli Total karena hukum asalnya boleh, gitu ya. Itu yang namanya boikot cara Islam tuh. Bukan mengharamkan yang halal, tapi mengalokasikan belanja kepada yang mirip. Ya bukan seperti itu. Boleh. Dalam Islam nggak ada masalah. Jangan terlalu emosional. Orang kalau udah ngerti agama, jangan gampang marah. Jangan gampang marah. Kemudian malasnya ya Allah. Tapi kalau masalah pagi bangun subuh itu ngulet kayak penari balet. Pantesan diminta kasur yang legaan dikit, tinggal muter aja. Dibangun dari ajan subuh, ngelinter di kasur, dirinya duha. Astagfirullahaladzim. Males nih orang, males ngelihat pagi nggak tapi bahagia. Ya Allah, udah pagi lagi deh ya Allah. Ngelihat siang, aduh panas banget udah siang ya Allah. Nggak lama sore, oh macet pas ini Pulau Gadung ya Allah, orang bangun apa lagi ya Allah. Nggak lama malam, aduh tidur lagi dah. Ini memayit, ini bukan orang ini. Itu dia ngelinter. Kagak ada perkembangan gitu ya. Nggak boleh males. Karakter lainnya bosen dan gampang jenuh. Bosenan. Ya berbuat baik bosenan. Jenuh. Nggak bisa menghidupkan suasana. Nah, kalau orang yang hatinya bebas, hidupin suasana, dimanapun dia berada, orang nyaman, merasakan kenikmatan, masya Allah. Ya, dia nggak gampang bosan, dia nggak gampang jenuh. Kemudian tidak sabar, tuh karakter orang-orang malas jiwa juga tuh. Ya. Jadi beberapa sebab menyebabkan orang tuh lemah. Karena nggak sabar. Orang kalau udah nggak sabar, aduh, pengennya buru-buru apa. Kemudian gampang putus asa. Kayaknya nggak mungkin deh aku dapat jodoh. Kayaknya nggak mungkin aku punya anak. Kayaknya nggak mungkin aku sukses. Kayaknya Allah emang nggak suka sama aku. Ya Allah ya Karim. Nanya sama Ustadz kata emang apa lu emang. Kayak dia ada jerumusin dah. Kagak bisa dibina, kita binasain kan. Jangan, nggak boleh suuzon sama Allah. Hidup harus optimis. Kita punya Allah yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang Allah nggak mungkin uji orang di luar batas kemampuannya. Kita punya Allah yang mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Betul-betul. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi jangan bilang nggak mungkin mencintaimu. Susah yang begini mah. Mungkin, semua mungkin. Asal sababnya dibikin. Jangan mudah mengatakan suka dan cinta kecuali 4 kalau lakukan. Berilmu tentang yang kau suka, yakin dengan dia, ikhlas ketika menjalaninya, jujur, belajar jujur. Kalau 4 ini sudah dimiliki, Allah bakal datangkan cinta dengan sendirinya. Nggak ada yang nggak mungkin. Kayaknya banyak dinding penghalang tembok Cina di hadapan kami. Terlalu puitis, lelet. Jalanin hidup, ambil sikap, keputusan. Kita punya Allah. Ya, makanya penanaman akidah penting dari sekarang nih supaya kita jadi orang yang greget gitu loh. Penakut itu karakter lemah. Khawatir aja, takut aja, was-was aja. Aduh gimana ya, aku takut, aku khawatir, aku ini ya, nggak berasa 30, 40, 50 ngomong bareng batuk. Tuhan, tatar takut, nggak terbuka.
Disimpan masalah di hati sampai kurus. Lu kurus aman nyimpan masalah. Gue lagi diet. Caranya bikin pegel hati. Ya, akhirnya sehat kagak TBS. Ini badan tipis amat kayak papan 47. Jangan omongin, tapi dikemas bahasa. Ya, ini ada yang nggak sesuai nih sama saudara. Assalamualaikum, aku nih nggak pengen nyimpen di hati gini. Sebut dengan bahasa yang baik. Jangan disimpan. Masalah kalau ditumpuk, begah, tukak lambung, airnya, asam lambung yang ada. Sebut aja, sebut. Tapi dikemas bahasanya supaya selesai gitu ya. Jangan gampang bimbang ya. Ada solusi kata? Ada. Nah, solusi, siapin pertanyaan nih, hadiah banyak soalnya nih ya. Solusinya supaya nggak terjebak seperti itu, kita pengen punya karakter yang jelas, nggak gampang menyerupai orang kafir, mengikuti yang diharamkan sama Rasul. Tolong biasakan gemar membaca buku, gemar membaca sejarah. Kalau saran saya sih, ini tempatnya udah bagus tinggi, kita bikin perpustakaan nih. Buku-buku yang betul-betul orang duduk tuh paling nggak buka, datang tuh kepancing buat baca. Ya. Oh, kalau udah begitu mah ahlul ilmi yang datang. Kalau orang yang berilmu datang ngeliat buku kayak begitu, setan udah merat. Imam Ahmad dulu ada yang kesurupan. Imam Ahmad ada yang kesurupan. Tolong dong ruqyah. Nih, pegang sendal gua, kasih dia sono. Itu sembuh itu yang kesurupan. Bukan sendal yang bikin takut. Setan tahu ada Imam Ahmad di situ. Tuh ahlul ilmi tuh. Iya. Jadi nggak repot-repot, auranya dahsyat, makanya pancing. Pancing ya, adakan tahfidz di sini, orang banyak ngaji atau banyak berbuat baik setiap Jumat, biasakan misalkan sedekah beras atau apa di sini, insyaallah berkah. Anzilna munzalan mubawakan wa anta khairul munzilin. Allah akan turunkan keberkahan insyaallah ya. Jadi kita yakinlah. Kemudian cara lain apa? Pahami kewajiban utama manusia. Jangan berubah fungsi nih, nasihatin diri kita. Kita tercipta untuk beribadah. Hari ini kita mau ibadah apa dari pagi tuh? Bikin planning habis subuh. Mau ngapain kita nih? Karena dalam Islam, niat baik saja pahalanya 1. Kebayang kita bikin 100 niat dalam setiap paginya. 100 pahala pasti kita. Direalisasikan kebaikan tersebut 7 sampai 700 kali lipat. Ayo, bismillah. Ya, memahami kewajiban utama manusia itu beribadah. Yang lainnya apa? Kunjungi orang soleh. Pandemi ini jangan ngayalnya tamasya, jangan ngayalnya nih mall, jangan ngayalnya jalan-jalan, ngayal sambil nangis pengen banget umroh. Aduh, pengen banget ibadah, pengen nangis di hadapan Ka'bah. Ya Allah, itu Ka'bah kalau ditarik benang ke 7 lapis langit ada Baitul Ma'mur. Pengen banget ya Allah bersimpuh di hadapanmu di tempat yang kau muliakan, Baitul Atiq. Ya Allah, hayalkan, gerendengin hati. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Timbulin kangen, emang kangen. Kita pengen beribadah langsung di hadapan Baitul Atiq. Subhanallah. Jadi nggak yang dihayalkan, enggak. Pengen ke Walt Disney nih, kita nih. Udah lama gak ke gedung miring loh, gedung miring. Gue pengen banget foto di belakang itu singa muntah, Singapura. Astagfirullah. Yang dihayalin jalan. Aduh. Ya, coba kunjungi orang-orang soleh. Mana guru-guru kita? Ya, mana teman-teman kita yang baik? Datengin. Ilmu dijemput. Ilmu dijemput. Apalagi kita tahu orang-orang berilmu ini gampang, asik. Jemput berilmu harus begitu. Jangan ditungguin depan rumah ngendon aja. Lu ngapain diam aja? Gue lagi nungguin ilmu datang. Ilmu ditungguin, samperin. Nanti kalau sudah ada ulama yang meninggal, kayak kemarin Syekh Ali meninggal, Syekh Suhaimi, sedih kita. Loh kok sedih? Tadi iyalah. Inna Allah la yaqbidul ilma intizan yantazihu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta la yubki minhu aliman. Ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftahu bighairi ilmin. Aduh, wahai pencinta ilmu, sedihlah. Allah tuh kalau mau ngambil ilmu, ulama diwafatkan. Kalau ulama sudah diwafatkan, lihat
Lihat, berantakan semuanya. Kita mau nanya ke siapa? Kita mau nanya ke siapa? Ya, nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang nasihatin kita. Sedih lah. Kita punya masalah, nggak ada solusi, itu sedih. Mau telan sendiri, ya capek deh. Ya. Kemudian miliki kemantapan hati untuk terus-menerus melenyapkan keburukan dalam diri kita. Rutinkan kebaikan. Dan yang terakhir, miliki tujuan mulia. Ya. Dan berusaha mencapai tujuan tersebut. Tolong jangan sampai kita hidup gak punya cita-cita. Nah, insya Allah kalau begini pola hidup kita nggak menyerupai orang-orang kafir yang gak jelas. Ya, semoga bangga dengan agama kita, insya Allah. Yuk, silakan yang mau ditanyakan, fadhol, kita ngobrol santai sore ini, sambil ngopi, sambil ngeteh apa segala deh. Ibu asik, jadi terinspirasi buat dialog nih. Pemirsa dimanapun berada juga boleh nimbrung nih. Dari Instagram, ya silakan. Dari YouTube juga boleh, silakan. Fadhol. Nah, Bismillah.